Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Adi Wijayanti, SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan keempat, LPTK Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja pada kelas 5, tema 5, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Mohon saran dan kritikannya. Terima kasih. Siap gerak. Ngajak depan gerak. Tegak gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Salam sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu. Siapa yang tadi datang paling awal, tolong pimpin doanya. Fadil, ayo Fadil, anak soleh, bantu teman-temannya untuk pimpin doa ya. Yuk, silakan Fadil. Teman-temannya berdoa. Bagaimana peralatan sekolahnya dibawa semua? Dibawa. Buku temanya dibawa? Semuanya lengkap ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya, tidak ada yang sakit ataupun apa ya? Ada yang sakit perut? Oh, tidak ada. Baik, berarti semuanya telah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, supaya lebih bersemangat, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional ya, supaya rasa nasionalisme kita semakin bertambah. Ayo kita sama-sama berdiri dulu anak-anak. Ini ada lagu nasional berjudul Halo Halo Bandung. Bisa ya? Ayo sama-sama berdiri dulu.
membaca sebuah teks bacaan. Teksnya sudah Ibu siapkan di atas meja. Untuk yang ingin membaca, di depan juga sudah ada, Ibu tampilkan teks bacaannya. Jadi Ibu beri waktu sekitar 5-7 menit, silahkan dibaca teksnya ya. Nanti setelah itu akan Ibu tanyakan berkaitan tentang apa teks tersebut. Hei, silahkan dibaca di dalam hati. Cerita tentang apa teksnya? Makhluk hidup, apa lagi? Oh ya, termasuk dalam komponen apa itu? Abiotik. Ada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan masuk dalam komponen biotik. Baik. Jadi teks tersebut yang berjudul ekosistem menceritakan tentang komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut. Boleh disimpan kembali. Anak-anak bisa memperhatikan di lingkungan sekitar sekolah kita. Di sini hampir sama dengan yang tadi sudah dibaca di dalam teks literasinya. Jadi bisa kita perhatikan ada komponen-komponen makhluk hidupnya yang disebut dengan komponen biotik dan juga ada komponen abiotiknya. Tadi apa komponen abiotiknya? Ada tanah, air, apa lagi? Matahari, kemudian udara, juga masuk ya, batu. Nah, kemudian ada komponen-komponen biotik yaitu tumbuhan, apa lagi? Hewan ya. Jadi nanti hari ini kita akan berbeda materinya. Anak-anak harus tetap semangat. Kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Nah, materi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya karena kita harus bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau ekosistemnya tidak seimbang, antara komponen biotik abiotiknya tidak dijaga, akan terjadi ketimpangan yang akan merugikan kita sebagai manusia. Jadi nanti diperhatikan dengan bersama. Nanti kalian terapkan di rumah bahwa materi ini sangat bermanfaat sekali ya. Ada yang tahu tidak apa saja yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia tadi dan hewan? Kalau ekosistemnya dirusak, bagaimana kehidupan kita? Bisa berjalan tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa berjalan, Amira? Karena apa? Karena lingkungannya sudah tidak terjaga lagi, Bu. Sumber makanannya tidak ada. Ada yang tahu tidak? Hewan itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa golongan. Ada yang sudah baca bukunya? Dibagi menjadi beberapa itu? Bagi menjadi 3. Apa saja? Ada yang tahu? Ibu mau menguji dulu nih. Hewan dibagi menjadi 3, benar? Berarti ada yang sudah baca. Oh, ada yang sudah tahu dibagi menjadi hewan herbivora, apa lagi? Karnivora, apa lagi? Omnivora. Berarti anak-anak sudah belajar di rumah. Tadi Ibu tes sedikit sudah ada yang tahu ya. Nah, pada hari ini, karena setelah selesai pembelajaran dapat menguasai beberapa komponen. Salah satunya adalah anak-anak nanti dapat mengkategorikan atau mengkelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Nanti dikategorikan, kemudian nanti juga anak-anak mampu untuk
membuat bagan sendiri, bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis. Dan bersama menggunakan video-video pembelajaran, Ibu akan tampilkan nih sebuah video. Nanti kamu perhatikan. Setelah tampilan video ini anak-anak boleh bertanya. Nah, berkaitan dengan video yang Ibu tampilkan ya. Tolong disimak dulu. Silakan menampilkan tentang apa saja tadi videonya. Tentang ekosistem. Betul sekali. Terus apa lagi? Apa lagi yang ditampilkan di video tersebut? Ada air. Apa lagi, Mak? Cahaya. Itu termasuk apa, Mak? Nah, ayo. Tadi yang ditampilkan itu kok katanya ada ekosistem, ada gambar-gambar tentang komponen yang ada di dalam ekosistem. Nah, nanti kalian akan mencari tahu apa saja komponen-komponen tersebut. Pada hari ini Ibu bagi pembelajarannya menggunakan model berkelompok. Jadi kita akan diskusi kelompok. Untuk hari ini Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Jadi ada kelompok 1, nanti ketuanya Dimas, kemudian kelompok 2 diketuai oleh Ahmad, kelompok 3 kelompoknya Fadil, dan yang keempat adalah Fahmi ya. Jadi ada 4 kelompok. Kemudian kita akan bekerja hasilnya di dalam lembar kegiatan peserta didik, jadi dimasukkan di dalam LKPD. Jadi nanti Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Saat videonya ditampilkan, nanti anak-anak sambil mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya, LKPD-nya harus diberi nama dulu. Jadi Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4. Nah, telah dibuka. Di situ ada identitas LKPD. Anak-anak diisi dulu nama kelompoknya, anggotanya. Kemudian sudah ada petunjuk di dalam LKPD. Ini bisa dilihat di depan. Jadi silakan tulis nama, ikuti perintahnya yang ada di setiap lembar LKPD. Analogi. Siapa di sini yang suka makan sayur asem? Ayo. Suka makan sayur enggak? Suka. Ini suka makan sayur asam. Sayur asam itu apa saja isi di dalamnya? Banyak. Ada kacang, bayam, ada yang pakai bayam, apa lagi? Jagung. Apa lagi? Jamur. Apa lagi? Wortel. Jadi ada sayur-sayuran, boleh tidak dikasih proteinnya? Ada enggak sayur asam yang biasa mamanya atau ibunya tambahkan protein, misalnya daging? Ada, boleh. Kemudian harus ada bumbunya. Bagaimana kalau sayur asam itu tidak ada bumbunya? Atau kurang salah satu saja bumbunya? Enak tidak? Tidak. Kalau tidak pakai asam saja, apakah jadi sayur asam? Tidak. Nah, jadi itu kurang lebih sama seperti materi yang akan kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan komponen yang ada di dalam ekosistem. Jadi ekosistem itu ada komponen-komponen di dalamnya. Apabila berkurang salah satu komponen akan mempengaruhi komponen yang lain. Sama dengan ibu mamanya masak di rumah, nggak dikasih garam saja tidak enak, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar komponen ekosistem. Mari kita jaga apa saja komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Siap? Kita lihat videonya. Siap ya? Tetap semangat ya. Kita lihat bersama. Silakan
2. Jadi video tentang muatan IPA. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terdiri dari tumbuhan dan daging atau hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan tumbuhan, ada juga hewan yang hanya memakan daging. Namun ada hewan yang memakan tumbuhan sekaligus memakan daging. Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk melengkapi LKPD 1 dan 2 tadi yang berkaitan dengan video pembelajaran, diskusikan dengan temannya untuk melengkapi bagan di LKPD 1 dan membuat sendiri bagannya untuk klasifikasi hewan yang ada di LKPD 2. Saling bertanya dengan temannya. Ya, boleh. Pembelajaran yang kedua, kalau diperhatikan ini berkaitan dengan teks non-fiksi. Jadi nanti anak-anak akan dipandu untuk melakukan analisis teks non-fiksi dan bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan. Oke, silahkan disimak dulu video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks non-fiksi, di mana kompetensi dasarnya adalah menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks. Baik, tadi sudah disimak video pembelajaran tentang teks non-fiksi, apa saja itu teks non-fiksi dan bagaimana cara menganalisis. Sudah paham dan jelas? Tadi sudah sampai dikerjakan LKPD-nya? Nah, silakan untuk didiskusikan dengan temannya, dilanjutkan kembali apa saja yang masih kurang untuk melengkapi LKPD 3, yaitu membuat kalimat pertanyaan di mana jawabannya sudah ada di dalam teks bacaan. Kemudian menentukan ide pokok paragraf dengan cara mencari kalimat utama terlebih dahulu yang ada di dalam setiap paragraf. Jadi ada 3 paragraf, anak-anak analisis satu persatu ya. Kalau ada kesulitan silakan diskusikan dengan temannya. Oke, sudah selesai semua? Kalau sudah, kita lanjutkan. Sama dengan materi yang sebelumnya, kita belajar tentang tangga nada. Siapa yang suka menyanyi di sini? Semuanya suka menyanyi ya, apalagi kalau di kamar mandi. Karena nggak ada yang dengar. Jadi nyanyinya dengan pede sekali, tetapi kita tidak tahu apakah betul nada yang digunakan. Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang, disebut tangga nada. Apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkat dengan urutan tingkat pertama sampai 8. Masih ingat tangga nadanya yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya? Nah, dilatih tuh. Kemudian tangga nada dibagi atas 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Masih ingat tidak? Apa saja ciri-ciri dari tangga nada mayor? Ini ibu minta anak-anak untuk menganalisis. Perhatikan
perhatikan setiap kelompoknya ya. Perhatikan lembar LKPD-nya, sudah dipegang masing-masing. Ibu akan tampilkan video lagu, karena hari ini kita akan membahas tentang hewan, jadi lagunya juga tentang hewan. Nanti bandingkan, masuk ke tangga nada mana dia, tangga nada mayor atau tangga nada minor. Jadi setiap kelompok ya, diskusikan dengan temannya. Tuliskan judul lagunya, masukkan dalam tabel, dia masuk yang mana. Sudah siap belum? Pertama, silakan satu orang menulis, yang lain membantu temannya untuk menyampaikan idenya. Masukkan ke tabel di LKPD 4. Eat kids. Presentasikan sebagai perwakilan dari kelompokmu ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 untuk mempersiapkan laporan dari masing-masing kelompok ya. Ya, Ibu kasih waktu 3 menit saja lah, tidak usah banyak-banyak karena hanya mempersiapkan lembar-lembarnya. Setelah itu nanti anak-anak maju untuk mempresentasikan. KPD 1 dan 2. Hei, silakan didengarkan dulu teman-temannya. Silakan Dira. Iya, ini klasifikasi hewan. Yang masuk herbivora apa saja sebutkan. Teman-teman, hewan herbivora ini. 1 kambing, 2 sapi, 3 persiki, 4 ular bulu, 5 kanguru, 6 monyet, Herbivora. karnivora, 1 buaya, 2 biawak, 3 ular sawah, 4 harimau, 5 singa, omnivora, 1 ayam, 2 bebek, 3 angsa, 4 burung, 4 burung melon, 5 tikus. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Kira-kira ada yang mau menyanggah? Jawaban dari kelompok 1 sudah benar apa belum? Sudah. Kalau diperhatikan ini dia membaginya sudah benar. Sekarang ditampilkan ke teman-temanmu hasil karya kelompok 1 untuk LKPD 2-nya. Nah, ini klasifikasi hewan yang dibuat oleh kelompok 1 ya. Dilihat, betul tidak ini? Ibu perhatikan dulu. Karnivora, omnivora. Ya, hewannya sudah benar, cuman mungkin lain kali warnanya agak lebih ini ya, supaya tidak tertutup tulisannya ya. Agak terang sedikit saja. Oke, terima kasih Dira sebagai perwakilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ide pokok paragraf ini adalah hasil analisis daripada paragraf. Oke, 1.
3 paragraf dan ada 3 ide pokok yang sudah disebutkan oleh kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Jawaban dari kelompok 3 sudah benar atau belum? Sudah. Silakan ditunjukkan hasil karyanya dari kelompok 3. Nah, kelompok yang lain dilihat ada yang salah tidak hewannya yang dimasukkan oleh kelompok 3. Kelompoknya Fadil ini ya. Sudah benar belum? Ini kelompok Fadil suka warna biru ya. Jadi dia pakainya warna biru. Nanti bisa warna-warni biar lebih ceria lagi. Baik, terima kasih. Jadi kita harus semangat dan berani untuk tampil ke depan. Hasilnya juga sudah cukup bagus. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk dapat menyanyikan lagu di depan. Mulai dari kelompok 1 untuk menyanyikan lagu dengan tema hewan. Oh ya boleh, tidak apa-apa. Semangat ya, boleh sambil gerak. Kita lagu apa? Presentasikan hasil dan sekarang kita bahas dulu. Dari awal tadi kita sudah mengerjakan EKPD 1 sampai pada EKPD 4. EKPD 1 dan 2 berkaitan dengan materi yaitu komponen ekosistem, yaitu klasifikasi hewan berdasarkan apa tadi? Jenis makanannya dibagi atas 3, apa saja? Hewan herbivora, betul. Terus herbivora, omnivora. Masih ingat ya? Jadi nanti di rumah sudah bisa menggolongkannya. Kemudian bisa membuat bagian sendiri di rumah? Bisa. Nah, yang kedua tadi adalah analisis teks non fiksi. Jadi anak-anak mencari dengan cara membaca dulu dalam hati dengan seksama, cari kalimat utamanya, barulah dapat ide pokok. Ada deduktif, ada induktif, bisa di awal atau di akhir. Dan yang ketiga adalah tentang tangga nada. Tangga nada tadi dibagi atas 2, yaitu tangga nada minor, tangga nada mayor. Jadi tadi ada 5 lagu dianalisis dan rata-rata sudah benar jawabannya ya. Jadi sudah bisa membedakan mana tangga nada mayor dan minor. Jadi kalau ibu kasih lagu lagi nanti sudah bisa ya. Nah, baik. Nah, untuk mengetahui tadi
saja? Yang pertama tentang apa? Ekosistem. Apa saja yang ada dalam ekosistem? Ada komponen, yaitu ada faktor biotik dan abiotik. Bagus, benar sekali. Kemudian klasifikasi hewan. Hewan berdasarkan makanannya tadi dibagi menjadi 3, yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan materi yang berikutnya yaitu tentang teks non-fiksi. Berarti dia berkaitan dengan informasi yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Ya, kemudian mencari tentang ide pokok yang ada di dalam setiap paragraf. Ya, materi ketiga kita tentang tangga nada. Tangga nada itu adalah urutan nada yang teratur. Dia nada tangga nada mayor dan tangga nada minor beserta ciri-cirinya. Jadi nanti ini rangkumannya silakan ditulis di buku catatannya ya. Nah, ini sebagai rangkuman pembelajaran pada hari ini. Ibu akan membagikan soal evaluasi. Jawabannya juga sudah rata-rata benar. Jadi nanti jangan lupa untuk mengulang pembelajaran di rumah ya. Kita tidak lupa. Nah, dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir, bagaimana? Apakah anak-anak senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, apakah lebih bersemangat? Nah, pada materi mana anak-anak yang lebih senangnya? Oh ya, ini buka di halaman 16 di buku temanya, dikerjakan latihannya dan membaca untuk materi pembelajaran besok, yaitu pada pembelajaran yang kedua. Jadi kita hari ini ada beberapa pesan moral yang dapat anak-anak bawa pulang sebagai oleh-oleh dan diterapkan pada kehidupannya sehari-hari. Yaitu yang pertama, anak-anak harus peduli dengan lingkungan. Karena selangkah kita menyelamatkan kehidupan masa depan. Jadi harus menjaga lingkungan ya. Karena lingkungan itu penting. Kemudian yang kedua, belajarlah dari sebuah cerita di mana dalam sebuah cerita terkandung berjuta makna. Jadi harus senang membaca ya, banyak ilmunya. Dari musik membaca kita kepada tanah air. Kita sama-sama menyanyikan lagu daerah ya. Yuk kita berdiri dulu. Ini lagu daerahnya dari Kalimantan Barat.
tetap belajar ya di rumah. Nah, hati-hati di jalan. Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.